warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pena Bumi. Teman-teman pernah nggak berpikir nama teman-teman kita kayak Wisnu, Arya, Arman, Devi, Desi, Kinandari, Naraswari, dan yang lainnya itu berasal dari bahasa mana? Dan kenapa bisa memakai bahasa tersebut? Atau misalkan teman-teman lagi makan nih martabak, kue putu, kue apem, kari, dan lain sebagainya, itu berasal dari mana? Pernah nggak kepikiran seperti itu? Atau misalkan teman-teman ngeliat lagi, ada yang namanya upacara kelahiran, upacara kematian, dan lain sebagainya, itu mirip dengan budaya yang mana? Atau misalkan teman-teman pasti mengenal yang namanya karma. Nah, karma ini apa sih? Dan karma ini berasal dari mana? Dan merupakan paham apa? Nah, supaya kita lebih tahu lagi, mari kita saksikan terus uraian materi ini. Check it out. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Bagaimana nama-nama tersebut dan makanan-makanan tersebut kemudian berpengaruh di Indonesia. Nah, salah satunya adalah pengaruh dari perdagangan. Perdagangan antara India dengan Indonesia memang sudah terjadi berabad-abad yang lamanya, di mana orang India adalah salah satu penghasil lada dan kita adalah penghasil rempah-rempah. Sehingga kemudian ada hubungan dagang antara pedagang India dengan para pedagang Nusantara. Nah, dari perdagangan tersebut kemudian timbullah yang namanya akulturasi, baik dari segi budaya, sistem pemerintahan, ataupun agama, ataupun kepercayaan. Dari sistem pemerintahan kita mengenal yang namanya kerajaan. Karena pada awalnya orang-orang Indonesia ini tidak mengenal yang namanya sistem kerajaan. Orang-orang Indonesia ini hanya mengenal yang namanya kepala suku. Tetapi kemudian setelah mereka berkenalan dengan orang-orang India, khususnya para pedagang, mereka kemudian mengetahui bagaimana menciptakan sebuah pemerintahan. Bergantilah dari suku-suku tersebut menjadi bentuk kerajaan-kerajaan seperti yang ada di India. Selain dari struktur pemerintahan, ada juga pengaruh yang dilakukan oleh para pedagang Indonesia kepada para pedagang Indonesia, yaitu salah satunya adalah pengompokan masyarakat. Di India mengenal sistem kasta seperti kasta Brahmana, Waisya, Ksatria, kemudian Sudra. Nah, kemudian hal ini kemudian memberikan pengaruh signifikan terhadap pengompokan masyarakat yang ada di Indonesia. Selain struktur masyarakat dan struktur pemerintahan, di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali perubahan yang terjadi di Nusantara. Salah satunya adalah bahasa. Orang-orang Indonesia sudah mengenal yang namanya bahasa Sanskerta. Ini dibuktikan dengan prasasti-prasasti yang ada di Indonesia, hampir semuanya menggunakan bahasa Sanskerta. Pun demikian dengan huruf. Huruf pun yang dilakukan atau yang dituliskan itu adalah huruf Pallawa yang merupakan salah satu pengaruh dari bangsa India. Di samping itu juga ada yang namanya upacara-upacara keagamaan, upacara kelahiran, upacara kematian, upacara pernikahan, dan lain sebagainya, itu dipengaruhi oleh budaya-budaya dari India. Baik teman-teman, itulah mengapa bangsa India banyak mempengaruhi kebudayaan di Indonesia. Tadi kita sudah menyebutkan ya nama-nama orang-orang kita atau orang-orang Indonesia itu mirip dengan orang-orang India. Ya tadi kayak Arman, Arya, Desi, Devi, Agni, Puspa, dan lain sebagainya. Dan kemudian banyak sekali makanan yang sebetulnya berasal dari India. Salah satunya tadi martabak yang biasa kita makan setiap hari ya, atau setiap saat. Nah, kemudian bagaimana dengan keyakinan? Bagaimana dengan kepercayaan? Kita tahu bahwa kepercayaan bangsa Indonesia sebetulnya adalah animisme dan dinamisme. Percaya kepada roh nenek moyang dan percaya kepada benda-benda yang dianggap memiliki kesaktian. Bagaimana agama dari orang India ini, yaitu agama Hindu, bisa masuk ke Indonesia? Inilah teori-teorinya. Baik teman-teman, teori yang pertama adalah teori Brahmana. Teori Brahmana ini mengatakan bahwa agama Hindu disebarkan di Indonesia oleh kaum Brahmana. Sebetulnya masuk akal karena kaum Brahmana lah yang menguasai agama Hindu di India.
Kaum Brahmana lah yang menguasai bahasa Sanskerta. Bahkan mereka satu-satunya golongan yang menguasai bahasa Sanskerta. Bahkan Weda ini ditulis dalam bahasa Sanskerta yang tidak dikuasai oleh kasta-kasta yang lainnya. Tetapi kemudian kaum Brahmana ini atau teori Brahmana ini ada kelemahannya. Salah satu kelemahannya adalah ada sebuah pantangan di mana kaum Brahmana ini tidak boleh menyeberangi sebuah lautan. Untuk sampai dari India ke Indonesia tentu saja harus menyeberang lautan. Maka kemudian teori ini pun dianggap menjadi sebuah teori yang kurang valid. Pendukung dari teori ini adalah bernama J.C. Vander. Teori yang kedua adalah teori kesatria. Teori ini mengatakan bahwa agama Hindu bisa sampai ke Indonesia dibawa oleh para kesatria. Tetapi kemudian teori ini memiliki kelemahan karena golongan kesatria ini tidak menguasai bahasa Sanskerta dan tidak menguasai huruf Pallawa. Dan golongan kesatria ini hanya dikhususkan untuk mereka kaum bangsawan ataupun para prajurit untuk mendirikan sebuah kerajaan. Di Indonesia tidak ada prasasti-prasasti yang ditemukan bagaimana kerajaan India menaklukkan kerajaan-kerajaan Indonesia, sehingga teori ini kemudian dianggap menjadi tidak valid. Pendukung dari teori ini adalah F.D.K. Bose dan juga Cecil. Teori yang ketiga adalah teori Waisa. Yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia adalah kaum pedagang. Sebetulnya masuk akal, karena kaum pedaganglah yang kemudian berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Tetapi kemudian teori ini dibantah karena sama dengan kaum dari atau kasta dari kesatria, bahwa golongan dari Waisa ini tidak menguasai bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawa, dan mereka tidak punya hak prerogatif untuk menyebarkan agama Hindu kecuali kaum Brahmana. Nah, teori ini kemudian didukung oleh N.J. Krom. Teori yang keempat adalah teori Sudra. Jadi agama Hindu nyampe ke Indonesia itu disebarkan oleh kaum Sudra. Tetapi lagi-lagi teori ini punya kelemahan. Pertama adalah kaum Sudra adalah salah satu kaum atau kasta terendah di dalam sistem masyarakat India pada waktu itu. Karena kaum pertama adalah Brahmana, kedua adalah Ksatria, tiga Waisa, empat adalah Sudra. Jadi Sudra ini adalah kaum yang paling bawah dan dianggap tidak mungkin untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Tetapi pendukungnya ada, namanya adalah Van Veder. Oke teman-teman, dari keempat teori tersebut, kenapa teori yang mendekati kebenaran? Masing-masing punya keunggulan dan masing-masing punya kelemahan. Sebetulnya kalau misalkan kita berpikir secara logika, teori Brahmana lah yang paling mendekati kebenaran. Kenapa? Pertama, kaum Brahmana adalah kasta tertinggi. Yang kedua adalah kaum Brahmana menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dan yang ketiga adalah kaum Brahmana bisa menyampaikan Weda. Tapi kelemahannya tadi, kaum Brahmana tidak boleh menyeberang lautan. Pun demikian dengan teori Ksatria ataupun teori Waisa. Meskipun mereka kasta kedua dan ketiga di dalam stratifikasi sosial masyarakat Hindu pada waktu itu, mereka tidak bisa menyebarkan agama Hindu di tempat yang lain. Karena mereka nggak bisa menguasai Weda. Karena Weda berbahasa Sanskerta. Sementara kalau teman-teman lihat, prasasti-prasasti yang ada di Indonesia kebanyakan adalah bahasa Sanskerta. Dan hurufnya adalah huruf Pallawa yang dikuasai oleh kaum Brahmana. Tetapi itu tadi, kaum Brahmana nggak bisa nyebrang lautan. Itu masalahnya di sana. Maka kemudian para ahli membuat sebuah alternatif yang lain, yaitu teori arus balik. Teori arus balik ini adalah orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara ini pergi ke India, belajar India di sana, dan kemudian masuk menjadi agama Hindu dan menyebarkan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Lantas India bagian mananya? Karena kan India itu luas. Nah, penyebaran agama Hindu sebetulnya ada dua di India. Ada India Utara dan ada India Selatan.
India Utara itu pusat dari agama Hindu, makanya disebut sebagai Hindustan. Sementara daerah India Selatan itu adalah daerah pesisir, sebuah daerah yang banyak sekali pedagangnya di sana. Nah, mengacu kepada pendirian dari kerajaan pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai yang berdiri pada abad 5 Masehi, ternyata banyak sekali kerajaan-kerajaan di pesisir pantai selatan India berdiri dan sejaman dengan Kutai. Contohnya adalah dinasti Chera, dinasti Chola, kemudian ada juga dinasti Chalukya, dan lain sebagainya. Dan ini seumur dengan kerajaan Kutai di Indonesia. Bisa jadi kerajaan-kerajaan inilah yang kemudian menyebarkan agama Hindu ke Indonesia, maksudnya seperti itu. Artinya bisa saja orang-orang India menyebarkan agama Hindu di Indonesia, yaitu para orang-orang yang ada di India Selatan, atau misalkan orang Indonesia yang pergi ke India Selatan belajar agama Hindu di sana. Salah satu buktinya adalah Raja Kutai yang kedua, yaitu Aswawarman. Aswawarman ini kan dari namanya saja sudah berbau Hindu. Beda dengan raja pertama, yaitu Kudungga. Kudungga ini masih nama asli dari Indonesia. Tetapi Aswawarman sudah berganti menjadi nama seperti orang India atau orang Hindu. Bagaimana dia bisa menjadi orang Hindu? Salah satunya adalah lewat upacara yang namanya upacara Vriyatastoma. Sebuah upacara yang mentasbihkan seseorang bisa masuk ke dalam agama Hindu. Baiklah teman-teman, itulah bagaimana proses menyebarnya agama Hindu ke Indonesia. Dari berbagai macam teori tadi, ada teori Brahmana, ada teori Ksatria, ada teori Waisa, ada teori Sudra, ataupun yang terakhir teori arus balik, itu menunjukkan bahwa agama Hindu memang menyebar ke Indonesia, dan faktanya memang demikian, karena banyak sekali budaya-budaya dari India ini mempengaruhi bangsa Indonesia sampai detik sekarang ini. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan bagaimana agama Hindu yang berasal dari India kemudian masuk ke Indonesia. Apakah agama Hindu adalah agama asli Indonesia? Sekali lagi, agama asli Indonesia sebetulnya adalah berupa kepercayaan, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan kepada roh nenek moyang dan juga kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap memiliki kesaktian dari nenek moyang. Nah, kemudian kenapa orang Indonesia menerima agama Hindu? Karena memang ada kemiripan antara animisme dan dinamisme dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Hindu. Baiklah teman-teman, terima kasih setelah menyimak penjelasan dari Pena Bumi. Tetap pantengin channel Pena Bumi. Mudah-mudahan kajian pada hari ini bermanfaat. See you.